Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi dengan saya Kombatan Tani. Pada kesempatan hari ini saya lagi berada di lahan tomat ya. Ya teman-teman, ini tomat saya usianya hari ini 18 hari ya. Ini rumputnya luar biasa nih teman-teman ya. Baru dilakukan penyemprotan kemarin ya. Ini belum apa namanya tuh, belum mati ya. Jadi di sini teman-teman saya mau berbagi trik bagaimana cara mengatasi layu ya. Baik layu untuk tanaman tomat maupun cabai ini sama ya. Jadi di musim hujan ini biasanya kan tanaman ini rentan atau apa ya, cenderung rentan terhadap kelayuan ya. Baik layu yang disebabkan oleh bakteri maupun disebabkan oleh jamur. Tentunya kita akan mengalami kerugian teman-teman ya, seandainya tanaman kita layu kemudian mati ya. Apalagi misalnya serangan itu dari bakteri ya, itu nggak butuh waktu lama dia akan mati ya. Jadi ini punya saya juga kemarin ada yang terkena layu bakteri, cuma alhamdulillah semuanya bisa terkendali ya. Jadi gini teman-teman, ini bagi teman-teman yang pemula yang belum tahu, simak video saya baik-baik, jangan sampai skip ya, biar paham bener ya. Ini akan saya jelaskan benar-benar, saya jelaskan secara detail ya, untuk langkah-langkahnya ya. Jadi biar semuanya itu paham, jadi ikuti benar-benar ya teman-teman ya. Jadi gini, untuk langkah pertama ketika tanaman kita sudah terserang layu atau ada yang layu, kalau kita nggak bisa mendeteksi apakah itu penyebabnya dari bakteri atau jamur, ini langkah pertama ini teman-teman, ini arasi. Arasi ini merek dagangnya Arasi, ini bersifat fungisida dan bakterisida teman-teman ya. Caranya dalam 200 liter air berikan Arasi 300 gram. Ingat teman-teman ya, dalam 200 liter air campurkan dengan 300 gram Arasi. Kemudian kocorkan tiap lubang tanam dengan konsentrasi 100 sampai 200 ml. Jadi ini untuk langkah pertama teman-teman ya, ketika tanaman teman-teman terkena layu, ada yang gejala layu 1-2, langsung berikan ini. Untuk konsentrasinya itu tadi, jadi dalam 200 liter air campurkan dengan 300 gram Arasi. Ini kocorkan per lubang tanam dengan dosis 100 sampai 200 ml. Ini langkah pertama teman-teman ya. Kemudian setelah memberikan Arasi, ini langsung taburkan kapur ya. Di pangkal batangnya taburkan kapur kurang lebih 1 sendok makan ya. Ini punya saya tak kasih kapur teman-teman ya. Jadi baik cabai maupun tomat perlakuannya sama ya. Setelah kita berikan Arasi, taburkan kapur di pangkal batang. Tujuannya untuk menetralisir pH tanah, supaya mengurangi kelembapan tanah supaya tidak berlebihan. Jadi itu yang kedua ya. Jadi setelah Arasi taburkan kapur ya. Kemudian setelah itu semprotkan fungisida, berikan fungisida Nativo teman-teman ya. Ini sistemik, karena untuk layu tetap kita gunakan yang bersifat sistemik. Jadi saya ulangi lagi ya teman-teman ya. Langkah pertama, kocorkan Arasi dengan konsentrasi 300 gram Arasi campurkan dengan 200 liter air. Kemudian setelah itu berikan tiap lubangnya kapur dolomit kurang lebih 1 sendok makan. Setelah itu semprotkan fungisida, kalau saran saya semprotkan fungisida Nativo yang bersifat sistemik dengan 2 bahan aktif ya. Saya sudah sering kali mengatakan Nativo ya, mengupdate Nativo ya. Nah, dan dalam proses aplikasi penyempraian Nativo ini campurkan langsung dengan kalsium. Kalau saya pakai kalsiumnya Manohara ya. Jadi ini teman-teman ya. Jadi
Saya ulangi sekali lagi ya. Langkah pertama ketika tanaman ini terserang layu, langkah pertama kocorkan arasi dengan konsentrasi 100 sampai 200 ml per lubang tanam dengan dosis 300 gram arasi campurkan dengan 200 liter air atau 1 drum. Setelah itu taburkan kapur di pangkal tanamnya, di pangkal batangnya, kemudian semprotkan Nativo campurkan dengan Manohara. Nativonya konsentrasinya 1 sendok per tangki 16 liter, Manoharanya atau kalsiumnya 3 sendok makan per tangki 16 liter. Jadi untuk fungisidanya 1 sendok, Manoharanya atau kalsiumnya 3 sendok per 16 liter. Jadi itu teman-teman ya, itu insya Allah teman-teman ya, praktek ini, cara ini saya praktekkan alhamdulillah sampai hari ini belum pernah gagal yang namanya ngatasi layu. Jadi itu teman-teman ya, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.